Halo, namaku Angelina Shirley Kumaladewi, NIM 066 dari golongan B2. Di sini aku akan memperagakan uji antioksidan dengan simplisi yang aku gunakan adalah temulawak dengan metode DPPH. Alat dan bahan yang aku gunakan ada spektrofotometer UV visible, lalu ada kurkumin, ekstrak dan fraksi temulawak, DPPH, labu takar 100 ml, labu takar 10 ml, labu takar 5 ml, tabung reaksi bertutup, pelarut, di sini pelarut DMSO dan metanol. Lalu ada timbangan, ada kuvet, dan ada pipet. Mari kita praktikum. Step yang pertama adalah pembuatan larutan DPPH. Sebanyak 10 mg DPPH ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, lalu ditambahkan pelarut metanol PA. Pelarut ditambahkan hingga batas tanda, lalu digojok hingga homogen. Langkah yang kedua adalah pembuatan larutan stok kurkumin. Sebanyak 10 mg kurkumin ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Selanjutnya ditambahkan pelarut dalam labu takar hingga tanda batas. Tanda batas yang dimaksud adalah tanda batas kalibrasi. Kemudian dikocok sampai homogen. Selanjutnya adalah pembuatan larutan seri standar kurkumin dengan konsentrasi berbeda. Di sini saya menggunakan pelarut dan larutan stok kurkumin. Kemudian larutan stok kurkumin dipipet sebanyak 0,2 ml sebagai seri 1, 0,4 ml sebagai seri 2, 0,6 ml sebagai seri 3, 0,8 ml sebagai seri 4, dan 1 ml sebagai seri 5. Kemudian ditambahkan pelarut pada masing-masing labu takar. Penambahan ini diperhatikan hingga tanda batas kalibrasi. Kemudian diperhatikan juga meniskus bawah yang tepat pada tanda batas. Lalu labu takar masing-masing dikocok hingga homogen. Selanjutnya adalah pembuatan larutan uji. Di sini saya menggunakan ekstrak dan fraksi dari temulawak. Yang pertama adalah menimbang ekstrak temulawak sebanyak 20 mg, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Selanjutnya ditambahkan pelarut DMSO hingga sampai pada tanda batas dan diperhatikan meniskus bawahnya. Kemudian digojok. Selanjutnya dilakukan juga pada fraksi. Selanjutnya adalah pembuatan seri larutan uji. Dari larutan uji tadi kemudian diambil sebanyak 0,1 ml pada seri 1, 0,2 ml sebagai seri 2, 0,3 ml sebagai seri 3, 0,5 ml sebagai seri 4, dan 0,7 ml sebagai seri 5. Kemudian pada masing-masing labu takar 5 ml ini ditambahkan pelarut DMSO hingga batas kalibrasi. Kemudian masing-masing labu takar digojok hingga homogen. Selanjutnya adalah optimasi metode. Langkah pertama yang dilakukan adalah penentuan panjang gelombang serapan maksimum larutan DPPH dengan menggunakan spektrofotometer UV visible. Larutan DPPH dengan kadar 100 mikrogram per mili dipipet ke dalam kuvet. Kemudian pada spektrofotometer UV visible yang sudah dipreparasi, kuvet ini dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 200-800 nanometer. Lalu ditentukan panjang gelombang pada serapan maksimumnya. Selanjutnya adalah penentuan reaction time. Di sini saya menggunakan larutan DPPH, kadar 100 mikrogram per mili, tabung reaksi dan labu takar berisi stok kurkumin.
Kemudian dipipet sebanyak 5 ml larutan DPPH ke dalam tabung reaksi bertutup. Lalu stok kurkumin sebanyak 5 ml juga dipipet ke dalam tabung reaksi bertutup. Kemudian campuran dikocok hingga homogen. Selanjutnya campuran diukur serapannya setiap 5 menit selama 45 menit pada spektrofotometer UV visible yang sudah dipreparasi. Campuran dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian kuvet diukur serapannya dengan memasukkan ke dalam spektrofotometer UV visible. Langkah selanjutnya adalah validasi metode dengan menentukan akurasi, presisi, linearitas, dan rentang. Selanjutnya adalah pengukuran absorbansi larutan uji. Di sini saya mempersiapkan larutan DPPH dan larutan uji. Sebanyak 5 ml larutan DPPH dipipet ke dalam tabung reaksi bertutup. Kemudian sebanyak 5 ml larutan uji dipipet ke dalam tabung reaksi bertutup. Selanjutnya, campuran pada tabung reaksi digocok hingga homogen. Kemudian, campuran yang sudah homogen dipipet ke dalam kuvet. Selanjutnya, kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer UV visible yang sudah dipreparasi dan diukur serapannya. Langkah terakhir adalah analisis hasil dengan mengukur aktivitas antioksidan dari temulawak. Sekian dan terima kasih.